Nah dari sini memang agak lucu sekali ya. Saya sih pengennya pada Pilpres 2024 itu ya berjalan dengan lancar, tidak terpolarisasi, tidak ada ancam-mengancam dan lain sebagainya. Menurut saya sambutlah Pilpres pada tahun 2024 dengan gembira, bukan tertekan, bukan menjadi ketakutan. Nah di sini yaitu bahkan ditanggapi oleh Denny Siregar langsung di sini. Hahaha, sesudah by name by address sekarang ancam somasi. Tim Prabowo emang tukang ancam semuanya. Di sini bahkan juga sambil menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul Prabowo Mania 08 akan tempuh jalur hukum jika ada serangan tak substantif, terutama tentang pelanggaran HAM masa lalu. Ya padahal di situ juga ada sumbernya, ada beritanya, semuanya lengkap, ada data-datanya. Tetapi kok mengancam seperti ini ya, menurut saya juga sangat lucu lah. Menurut saya pada Pilpres 2024 itu sambutlah dengan sukaria, sambutlah dengan senang. Jangan sampai masyarakat ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Menurut saya juga sangat masif sekali juga pada waktu lalu Ganjar Pranowo diserang dengan video bokep-bokep dan lain sebagainya. Menurut saya juga tidak masalah. Bahkan juga tidak ada yang mengancam melapor dan bahkan mengancam akan menyamperi rumahnya juga tidak ada di situ dari pendukung Ganjar. Tetapi di sini kok tiba-tiba ada berita seperti ini, kan menurut saya juga lucu sekali ya. Menurut saya Pilpres 2024 itu jangan sampai masyarakat dibuat ketakutan seperti ini ya. Jadi di sini di mana kebebasan berpendapat di sini, apalagi juga masih menjadi capres bukan menjadi presiden loh di sini. Apalagi kalau menjadi presiden bagaimana para pendukung-pendukung capres ini kalau misalkan jadi. Menurut saya sangat wow sekali ya. Nah, dari sini saya penasaran juga, bagaimana sih berita sebenarnya di sini? Di sini dari Tribun Jabar, Prabowo Mania 08 akan tempuh jalur hukum jika ada serangan tak substantif terutama pelanggaran HAM. Nah, dari sini yaitu di sini kalau nggak salah dari fotonya itu Immanuel Ebenezer ya, yang dulunya itu sangat mendukung Ganjar Pranowo dan bahkan juga mendirikan Ganjar Mania kalau nggak salah ya, dan bahkan di situ juga dibubarkan dan langsung bermanuver mendukung Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Nah, setelah tidak mendukung Ganjar ya terbitlah disitulah ada narasi-narasi bokep dan lain sebagainya, hobi nonton film seperti itu. Betul, saya juga lucu sekali dan ya pendukung Ganjar juga tidak masalah dan bahkan pendukung Ganjar juga membalas opini dengan opini, bukan membalas opini dengan ancaman. Nah, di sini Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer menilai serangan yang dilakukan kepada Prabowo Subianto terkait dugaan pelanggaran HAM di masa lalu adalah hal yang tidak substantif. Itu hanya serangan politik dan itu tidak substantif sebab hari ini kita beradu program dan gagasan, kata Immanuel kepada tribunjabar.id saat bertandang ke Sumedang pada 9 September 2023 yang lalu. Dia mengatakan jika masih ada yang memainkan isu tersebut maka dia akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan para pelaku tudingan itu ke pihak yang berwajib. Ya memang pada waktu lalu itu Immanuel Ebenezer juga berseteru dengan Denny Siregar ya pada waktu lalu dan bahkan juga Denny Siregar sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tetapi kalau nggak salah laporan tersebut juga ditolak. Pada waktu lalu juga ketika Gibran Rakabuming Raka itu dilaporkan ke KPK, itu juga yang melaporkan tersebut bahkan juga dilaporkan ke kepolisian oleh Immanuel Ebenezer. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah pada saat lalu yaitu Gibran dilaporkan karena tindak pidana korupsi atau semacamnya lah. Nah, di sini tegaknya hukum merupakan salah satu instrumen demokrasi yang dengan hal itu ada keadilan. Kita akan melakukan langkah hukum kalau mereka mengatakan tanpa adanya bukti, itu berarti mereka telah melanggar HAM itu sendiri, kata Immanuel. Immanuel sendiri tidak menemukan bukti bahwa Prabowo Subianto, calon presiden RI, punya dosa pelanggaran HAM di masa lalu. Prabowo banyak diduga sebagai yang bertanggung jawab atas penculikan sejumlah aktivis 98 yang dilakukan tim Mawar. Namun menurut Immanuel hal itu tidak terbukti. Ya, padahal juga pada waktu lalu juga sudah ditegaskan ya pada Pilpres 2019 oleh Adian Apitupulu. Itu juga ada bukti-buktinya kalau nggak salah ya.
Tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas lah dalam memilih seorang capres, dalam memilih seorang pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa sih ketika menanggapi ancaman dari ketua Prabowo Mania ini, yaitu akan menempuh jalur hukum ketika ada serangan tidak substantif, terutama tentang pelanggaran HAM. Wow. Di sini dari David Wijaya, lebih Praboro dari Prabororo. Kok kayak udah tua banget sih Noel ya bang? Apa mungkin efek kamera? Apa karena beban yang terlalu berat di pundaknya ya? Hihi. Noel kebanyakan gaya. Di sini ya keluar di medsos doang lu nyet. Coba debat di TV, mencret lu lawan Immanuel Ebenezer. Deket Simbah, auto labil jiwanya pikun emosian. Bokap-bokap itu menurut mereka substantif kali ya. Ya, bahkan pada waktu lalu itu Immanuel Ebenezer juga menyebut capres Ganjar Pranowo itu suka nonton video tersebut lah. Itu apakah juga substantif? Menurut saya juga sangat jauh sekali. Seharusnya kan yang diomongkan itu ya program gagasan, ya seperti program makan gratis. Bayangkan loh, 400 triliun loh untuk makan gratis, bayangkan. Ya, itu bisa membuat jalan tol sepanjang ratusan kilometer itu, dan bahkan juga jembatan, dan bahkan juga bendungan. Uang sebanyak itu bisa untuk membangun jembatan yang sangat banyak sekali daripada makan gratis sih. Kalau menurut saya itu merupakan tidak efektif ya, yaitu program makan gratis. Ya bagus sih, programnya sangat bagus sekali, tetapi permasalahan di Indonesia ini sangat banyak sekali. Terlebih dari jalan rusak, bendungan, irigasi dan lain sebagainya sangat banyak sekali. Jadi kalau menurut saya pribadi kurang setuju sih. Tetapi kalau program dari Ganjar Pranowo yang menaikkan gaji dari guru tersebut, yaitu 10 juta untuk gaji guru yang baru masuk, itu menurut saya sangat keren sekali, dikarenakan akan menarik lah orang-orang yang pintar untuk menjadi guru dan mengajar di sekolah tersebut. Nah, di sini dari Ian Utomo, tondo-tondo mereka gocar-gacir. Daging kiloan bagus kalau sesuai substansi hukum, why not? Itu resiko kebebasan berpendapat, bukan dengan cara dipersekusi. Serem. Itu sohibnya Bang Densi. Kepake sekarang ya bang. Udah gemuk dompetnya tuh, hehe. Kalau background masa lalu tidak boleh dibahas. Kenapa nyalunin presiden? Rekam jejak presiden wajib tahu. Gak layak dia untuk jadi presiden. Dikira buzzer opa fitnah, mania bokap-bokap. Gak bisa diambil jalur hukumnya. Gak bisa diambil jalur hukum apa? Nah, saya sepakat sekali lah dengan Anies Baswedan pada waktu lalu. Saya sangat sepakat. Baru kali ini loh saya sepakat dengan Anies Baswedan. Karena apa? Karena memilih pemimpin itu harus dilihat rekam jejaknya. Rekam jejak, tidak mempunyai beban masa lalu. Nah, karena kalau pemimpin ke depan mempunyai rekam jejak yang menurut Anda tidak layak, nah itu jangan dipilih, karena setiap kebijakan atau program-programnya untuk kedepannya selama memimpin pasti akan tidak pro dengan masyarakat karena mempunyai beban masa lalu untuk membuat program-program yang pro rakyat. Jadi di sini saya sangat setuju sekali ucapan Anies Baswedan pada waktu lalu, memilih pemimpin yaitu lihatlah rekam jejaknya, lihatlah jejak digitalnya. Menurut saya itu yang paling bagus, karena Presiden Joko Widodo juga terbukti tidak mempunyai jejak masa lalu yang negatif. Ya, akhirnya kebijakan-kebijakannya pun saat ini juga tidak mempunyai beban dan pro dengan masyarakat. Terbukti pembangunan-pembangunan juga sampai ke pelosok negeri, dan bahkan juga saat ini masyarakat juga sudah merasakan lah manfaat dari pembangunan-pembangunan yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Apapun itulah pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.